Ini kontroversi ya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan gitu. Tapi kita lihat dari sisi mana dulu gitu kan. Kalau memang azimah itu membuat kita lupa kepada Allah, kita menomorsatukan azimah, Allah nomor 2 itu nggak boleh. Tapi kalau kita menggunakan azimah itu hanya untuk kumpul semua di sini, Iya. ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, santai. Kopi enggak ada kosan. Kopi. Lagi dibikin, kopinya lagi dibikin. Oh, lagi dibikin, tenang pesan nanti dulu. keluar. Enggak sih soalnya. Iya. Rokoknya apa? Mas Nawasulawsa Waruba ya. 234. Iya. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya ini masalah tentang apa dengan jual beli usaha lah. Iya, iya. Dan akhir-akhir ini usaha saya itu merosot gitu Pak Ustadz. Iya. Seperti Jadi omset menurun gitu. omset menurun drastis gitu. Entah karena apa, saya juga bingung gitu Pak Ustadz. Padahal kan saya di bidang es ya, gitu. Cuaca kalau lagi panas-panasnya banget, tapi omset tetap segitu Pak Ustadz. Padahal kualitas tetap dijaga apa lah. Ya, yang saya mau tanya itu kira-kira ada gangguan atau enggak gitu Pak Ustadz gitu. Itu ya. Jadi dagang di apa, peresan ya, es kelapa muda ya, apa? Kelapa muda. Es kelapa muda. Padahal cuaca mendukung, cuaca lagi panas, kemudian kualitas selalu dijaga, selalu dijaga, tapi omset segitu-gitu juga ya, sepi ya berarti. juga. Iya, iya, iya. Terkadang ada pelanggan yang suka bilang begini, Bang, kok warungnya tutup aja Bang? Kenapa? Padahal itu saya buka. Padahal buka. Buka selalu buka Pak Ustadz gitu. Gawat. Gawat ini. Ada yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ini sering banyak terjadi ya keluhan-keluhan, yaitu yang di Jakarta, di luar-luar kota ya, Surabaya dan lain sebagainya. Banyak keluhan bahwa keluhan ini hampir umum. Maksudnya banyak yang mengeluhkan seperti ini. Warung buka kok dibilangnya tutup. Saya lewat 3 kali kok warung tutup terus, padahal buka gitu kan. Seperti ada yang menutup ya gitu. Itu faktor pertama, biasanya memang warung ada yang nutup gitu, karena mungkin kedengkian seseorang, atau orang itu merasa iri apa gimana, atau musuh kita orang yang tidak senang apa gimana ya gitu. Itu sebaiknya dinetralisir ya, netralisir. Kalau mau menetralisir dengan secara pribadi, itu bacakan ruqyah standar. Ada di video ya, ruqyah standar. Itu bukan mengobati orang saja, tapi mengobati warung yang terpuruk, warung-warung yang aneh gitu. Warung buka kok dibilangnya tutup gitu. Sholawat sifat 3 kali, Al-Fatihah 1 kali, di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ulang 7 kali, ayat kursi 1 kali, di ayat terakhir wala yaudu hibduhuma wa huwal aliyyul adim ulang 7 kali, kemudian Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu sering bacakan itu setiap pagi. Nah, untuk menarik pembeli, maksudnya supaya insya Allah ya dengan syariatnya pembeli itu tertarik, pembeli itu selalu pengen datang ke tempat kita, jajan di kita, merasa betah di warung kita, pengen terus belanjanya ke kita, itu ada syariatnya juga, yaitu bacakan kalau mau buka Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 300 kali sambil menghadap ke arah matahari terbit.
Ya, kalau pagi kan matahari terbit di sebelah timur ke sana. Kemudian juga bacakan yaitu wa'adin bin nasi bil haji yatu karijala wala kulli domiri yatina min kulli fajjin amik liyasadu manafi alahum sebanyak 45 setiap hari. Terus bacakan itu ada petunjuknya di video saya di video yang untuk pengelarisan dagang ya. Itu Kang Masud kalau pengen lebih jelasnya buka lagi video saya yang untuk pelarisan dagang. Terus itu apalagi pasal kalau seumpamanya kita memakai ajimat, Ya, memakai apa ya seperti membolehkan ajimat itulah Bapak itu Ajimah. itu menurut Pak Ustadz kira-kira hukumnya gimana ya, mohon pencerahannya. Iya. Gitu. Kalau wapak itu ada kita kita lihat dulu sanadnya. Kalau itu sanadnya mutasil ke ahli-ahli hikmah, karena wapak juga itu adalah dari para ulama. Ini kontroversi ya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan gitu. Tapi kita lihat dari sisi mana dulu gitu kan. Kalau memang ajimah itu membuat kita lupa kepada Allah, kita menomorsatukan ajimah, Allah nomor 2 itu nggak boleh. Tapi kalau kita menggunakan ajimah itu hanya untuk syariat, ya, syariat untuk datangnya berkah dari Allah, untuk apa, ajimah itu sebagai sinyal aja, sebagai sinyal gitu. Tetap yang melariskan dagangan, yang membuat dagangan kita menjadi laris, warung kita menjadi rame, hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya pakai ajimah sepi, tapi setelah saya pakai ajimah ternyata rame. Nah, gunakanlah ajimah hanya untuk sinyal, hanya untuk syariat. Hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki gitu. Jangan kita menjadikan ajimah itu saya rame ini gara-gara ajimah ini, bukan. Ajimah ini syariat, hakikatnya Allah. Itu boleh. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, jangan, lebih baik jangan gitu. Boleh dan tidaknya ulama yang membolehkan karena ajimah itu bikinan para ulama. Kecuali kita bikin ajimahnya yang ngarang-ngarang, misalkan ada bisikan, kamu harus menggunakan ini, misalkan ayam hitam umpamanya disembelih di tempat itu syariat dari mana? Ajimah tidak diperbolehkan membikin ajimah dari barang najis, itu haram, tidak boleh. Itu seperti dari aliran-aliran mana gitu, itu tidak boleh gitu. Kadang-kadang ajimah ditulisnya pakai darah ayam gitu kan, itu tidak boleh. Ajimah yang dari para ulama yang ada sanadnya itu boleh gitu. Maaf memotong, kalau misalnya dari kulit itu gimana Pak tadi? Dari kulit kijang. Iya. Ya. Kijang, harimau. Bukankah iya. kulit itu termasuk dari bagian tubuh makhluk gitu? Iya. Membusuk kan nggak? Apa gimana? Jadi kalau dari kulit makhluk itu ada tata caranya. Kulit itu bisa juga dijadikan baju, bahkan bisa dijadikan sajadah untuk kita sholat. Iya. Tapi caranya seperti apa? Harus sesuai dengan syariat ilmu fikih. Caranya, kalau tidak sesuai syariat ilmu fikih, caranya yaitu najis, tidak boleh gitu. Jadi di kitab fikih itu ada cara-caranya membuat kulit itu supaya bisa digunakan. Bisa digunakan untuk ajimah, untuk kita sholat, sajadah bisa. Gitu. Enggak, lanjutkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat.